Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Ala Orang Awam, tempat kita saling sharing ya untuk tutorial, tips dan trik untuk aplikasi-aplikasi terkini. Oke, kita langsung mulai. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai rumus di Excel, yaitu rumus SUMIF. Oke, untuk membahas ini saya sudah menyiapkan contoh data ya, contoh data penjualan ya, data penjualan harian. Ini ada data penjualan harian di suatu toko tertentu. Oke. Jadi di sini ada nama barang apa saja yang terjual hari ini, kemudian berapa volume penjualannya. Misalnya aqua mineral 220 ml terjual 35 gelas. Ini harga per gelasnya. Lalu di sini ada jumlahnya, yaitu perkalian antara volume dengan harganya. Oke. Kemudian setelah kita punya data ini ya, kita punya data ini. Oke, kita akan mencari data rekap penjualan per jenis barang. Seperti kalau kita ambil contoh di sini kan, aqua mineral 220 ml terjual 35. Kemudian di bawah ternyata ada lagi aqua mineral 220 ml terjual lagi 23. Lalu di bawah lagi masih ada aqua mineral 220 ml terjual lagi 17. Nah, kita ingin mencari menggunakan rumus jumlah penjualan dari setiap jenis barang. Nah, jadi dari setiap jenis barang ini berapa total penjualannya? Berapa total penjualan dari aqua mineral 220 ml? Volume terjualnya berapa totalnya? Lalu jumlahnya berapa rupiah terjual totalnya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk mencarinya kita akan menggunakan rumus SUMIF. Di sini sudah saya tuliskan rumus SUMIF. Kita bahas dulu sebentar bentuk rumusnya. Oke, jadi setiap rumus dari Excel itu akan terbagi untuk beberapa bagian. Kalau kita lihat contoh di sini misalnya rumus SUMIF, dia terbagi atas 3 bagian data yang harus kita isi. Ada data range, ada data kriteria, dan ada data sum range. Oke teman-teman. Nah, setiap bagian data itu dipisahkan oleh tanda koma. Nah, akan tetapi teman-teman perlu perhatikan tanda yang memisahkan setiap bagian ini itu ada perbedaan antara laptop saya mungkin dengan laptop teman-teman atau komputer teman-teman. Itu bisa jadi berbeda karena ada yang menggunakan pemisah tanda koma, ada yang menggunakan pemisah tanda titik koma. Nah, dari mana kita tahu? Nanti pada saat kita mengisi rumusnya, itu ada panduan pengisian. Di situ nanti dilihat saja yang digunakan oleh laptop atau komputer teman-teman itu pemisahnya apakah tanda koma atau titik koma. Kalau di situ tertulis tanda koma, ikutin tanda koma. Kalau titik koma, pakai titik koma. Oke, kita langsung mulai saja. Nanti kita akan melihat data apa sih yang harus kita isi pada setiap bagian ini. Itu nanti akan kita lihat saat langsung kita uji cobakan. Oke, kita langsung mulai melakukan pengisian rumus. Kita akan mencari volume dan jumlah total dari setiap barang yang ada di kiri ini ya, yang ada di kolom ini. Oke, kita mulai. Misalnya pertama kita ingin mencari total volume terjual dari aqua mineral 220 ml berdasarkan data penjualan yang ada di sebelah sini ya. Oke, kita mulai saja. Ya, kita coba di sini kita ketik sama dengan SUMIF buka kurung. Nah, di sini teman-teman yang tadi saya sampaikan, nanti lihat di sini sebagai panduan pengisian tanda pemisahnya itu apakah koma atau titik koma ya. Oke, sekarang kita diminta untuk mengisi data range. Nah, apa sih yang dimaksud dengan data range ini? Data range itu adalah data yang menjadi dasar tempat Excel akan mencari data tertentu yang kita inginkan. Jadi di range ini kita isi dengan suatu blok data tempat Excel akan mencari data yang kita inginkan. Nah, yang kita inginkan kan adalah Excel mencari tulisan aqua mineral 220 ml. Mencarinya di mana? Nah, mencarinya itu di data penjualan yang kita miliki ini.
Maka range ini kita isi dengan blok dari kumpulan data, tempat Excel mencari data yang bertuliskan aqua mineral. Maka kita akan mengisi range dengan kumpulan data tersebut. Caranya adalah dengan mengklik ini data baris paling atas, kumpulan data baris paling atas, kita ke bawah terus sampai ke yang paling bawah. Kebetulan datanya yang paling bawah ini, kita pencet shift ya, pencet shift, jangan dilepas, terus kita klik di sini. Nah, ini sudah terpilih data, kumpulan datanya dari C4 sampai dengan C24. Oke, teman-teman. Nah, di sini kalau teman-teman baca akan tertulis di sini range yang kita isi adalah C4 sampai dengan C24. Oke, kita sudah selesai dengan mengisi range. Sekarang kita lanjutkan untuk mengisi kriteria. Nah, untuk melanjutkan ke bagian berikutnya, ketik tanda koma atau tanda titik koma. Di sini karena saya menggunakan tanda koma, kita ketik tanda koma. Oke, sekarang kita berpindah ke bagian isian data berikutnya, yaitu kriteria. Oke, kriteria. Nah, apa sih itu kriteria? Kriteria itu adalah setelah kita menentukan kumpulan data tadi, lalu berikutnya di dalam bagian kriteria ini yang kita isi adalah data apa yang ingin kita cari di dalam kumpulan data ini. Nah, karena sekarang kita sedang mengisi rumus untuk baris aqua mineral 220 mili, maka data yang ingin dicari di dalam kumpulan data ini adalah aqua mineral ini, atau data yang tertulis di dalam kolom H ini. Nah, maka kita langsung klik di sini. Kita klik di sini. Nah, di sini langsung tertulis H4 ya. H4 ya. Artinya kriteria yang kita masukkan adalah H4 yang bertuliskan aqua mineral. Ini artinya kita akan meminta Excel mencari tulisan aqua mineral ini di dalam kumpulan data range yang sudah kita isi sebelumnya tadi. Oke. Setelah itu selesai, kita masuk ke bagian berikutnya dengan mengetik tanda koma. Nah, setelah kita mengetik tanda koma, sekarang kita masuk ke isian bagian data mengenai sum range. Nah, di sini ya, sum range. Nah, apa sih itu sum range? Sum range itu adalah angka-angka yang ingin dijumlahkan. Nah, di mana sih angka-angka yang ingin dijumlahkan? Nah, tadi kan kita sudah ngasih tahu ke Excel, ini adalah kumpulan datanya. Lalu carikan tulisan aqua mineral 220 mili di dalam kumpulan data ini. Nah, setelah itu, setelah Excel mendapatkan data aqua mineral 220 mili di dalam kumpulan data ini, lalu data mana yang ingin dijumlahkan? Data angka mana yang ingin dijumlahkan? Nah, karena kita sedang mencari volume, berarti yang ingin kita jumlahkan adalah volumenya. Jadi nanti Excel akan menghitung. Di sini Excel ketemu aqua mineral 220 mili. Dia akan menyimpan angka 35. Terus dia mencarikan lagi ke bawah, ketemu lagi aqua mineral 220 mili. Dia menemukan angka 23. Nah, yang kita inginkan kan menjumlahkan 35 ditambah 23 dan seterusnya ke bawah. Nah, inilah yang dimaksud dengan sum range. Artinya data angka mana yang ingin dijumlahkan. Nah, yaitu karena kita sedang mencari volume, maka yang kita pilih adalah volume di sini. Maka kita masukkan dengan cara sama seperti tadi. Sum range-nya itu adalah, jadi teman-teman perhatikan ya, kalau ada kalimat range itu artinya tidak satu data saja, tapi kumpulan data. Seperti tadi range yang ini kita isi dengan kumpulan data, artinya beberapa data. Lalu kriteria karena tidak ada tulisan range, hanya satu saja, yaitu ini. Nah, sekarang kita sum range, ada tulisan range-nya juga, yaitu kumpulan data. Nah, kita klik dari sini ya. Untuk memasukkan sum range-nya, kita klik dari sini, terus ke bawah, paling bawah, pencet shift, lalu kita klik juga di sini. Nah, oke. Sudah selesai, teman-teman. Perlu diperhatikan antara range dengan sum range ini jumlahnya harus sama ya. Jadi kalau range tadi kita mulai dari baris keempat,
sampai dengan baris ke-24, maka sum range-nya juga harus dari baris 4 sampai dengan baris 24. Oke, setelah selesai kita bisa tutup kurung, kemudian enter. Kita bisa tutup kurung, kemudian enter ya. Tapi teman-teman perlu perhatikan nih, karena rumus yang akan kita buatkan nanti cukup satu untuk nanti kemudian di copy paste. Nah, teman-teman perlu perhatikan, untuk melakukan copy paste itu Excel akan membuat pergerakan datanya. Jadi misalnya kita copy dari baris sini rumusnya, kemudian rumus itu kita paste ke baris bawah, itu nanti yang tadinya di bagian hasil dari paste di bagian bawah sini, yang tadinya di sini H4 itu akan bergerak satu ke bawah menjadi H5. Nah, ini juga akan bergerak nih. Semua akan bergerak. Yang range-nya ini juga akan bergerak. Dari tadinya 4 sampai dengan 24, dia akan bergerak satu ke bawah menjadi 5 sampai dengan 25. Nah, jika itu terjadi kan nanti menjadi keliru. Karena yang kita inginkan kan untuk range-nya ini tetap jangan bergerak, tetap dari 4 sampai dengan 24. Begitu juga untuk volume penjualannya, tetap di angka baris 4 sampai dengan baris ke-24. Jadi untuk dua data ini, baik yang ini maupun yang ini, kita tidak menginginkan dia untuk bergerak. Oke, akan tetapi untuk data yang ini memang kita inginkan dia bergerak. Ini turun ke bawah satu. Karena memang di baris kedua nanti yang kita inginkan adalah menghitung aqua mineral 330 mili, bukan lagi aqua mineral 220 mili. Maka untuk yang ini yang kita inginkan dia bergerak. Tapi untuk yang dua ini kita tidak menginginkan dia bergerak. Nah, untuk memberitahu Excel mana saja yang kita tidak inginkan untuk bergerak, itu kita beritahukan Excel dengan menggunakan tanda dolar. Maka range yang D4 ya, D4 sampai D24 maupun yang C4 sampai C24 ini perlu kita tambahkan tanda dolar supaya nanti datanya sama Excel tidak bergerak. Sedangkan yang ini kita biarkan tanpa tanda dolar karena memang kita ingin dia bergerak ke bawah. Oke. Nah, kita klik di sini ya, teman-teman perhatikan, klik di sini di bagian C4 dan C24 ini tambahkan tanda dolar ya, teman-teman. Tambahkan tanda dolar. Oke, ini kalau perhatikan sudah muncul tanda dolar di sini di depan huruf maupun di depan angka. Depan huruf maupun depan angka. Begitu juga untuk yang D ya. Tambahkan tanda dolar. Oke. Teman-teman tambahkan tanda dolar. Nah, ini sudah muncul tanda dolarnya, dolar D, dolar 4, dolar D, dolar 24. Nah, jika sudah demikian, kita tinggal enter. Sudah selesai satu rumus. Kita tinggal copy, paste untuk melakukan paste formula. Oke. Nah, selesai menghitung volume. Oke. Sekarang kita hitung jumlah. Oke, sama dengan sum if, kemudian range-nya sama, kita akan mencari aqua mineral, maka kita sampaikan ke Excel range-nya dari sini sampai ke sini. Kemudian setelah itu kita menuju ke kriteria pakai tanda koma. Kriteria yang mana data apa yang ingin dicari, yaitu data yang ini. Kemudian kita tanda koma lagi, kumpulan data mana yang ingin dijumlahkan. Nah, kalau yang tadi kita menggunakan D karena kita mencari volume, sekarang karena kita mencari jumlahnya maka kita menggunakan F yang ini ya. Berarti dipilih dari sini sampai ke sini, kemudian kita masukkan tanda dolar. Oke, untuk C-nya sudah. Sekarang untuk F-nya kita masukkan tanda dolar. Oke, untuk F-nya sudah. Tutup kurung, enter. Oops, sebentar, ini ada yang keliru, kita cek dulu. Oke, kita perbaiki dulu teman-teman. Tanda dolarnya ini dari sini sampai ke sini. Oke, kita kasih tanda dolarnya. Oke,
kemudian tutup kurung. Sudah ketemu. Sekarang kita tinggal copy paste formula ya. Kita copy paste formula. Langsung seluruhnya ya teman-teman, copy paste formulanya langsung seluruhnya. Oke, sudah ketemu ya teman-teman. Jadi kita sudah selesai untuk menghitung volume maupun jumlah ya untuk setiap jenis barang berdasarkan data yang di sebelah kiri. Nah, kalau kita lihat totalnya, ini saya pakai rumus sum seperti biasa ya, sum biasa. Oke. Ini jumlah volume terjual 631, kemudian jumlah penjualan hari ini adalah 1.873.400. Nah, jika teman-teman ingin menguji misalnya benar nggak sih ini hasil perhitungan dengan menggunakan rumus ini, teman-teman bisa juga memasukkan sum di data dasarnya di sini. Saya tambahkan sum untuk volume dan jumlahnya ya. Sum, oke, enter. Ini kita copy, paste formula. Oke, teman-teman, kita bisa mengecek di sini ya. Nah, kalau kita cek ini angka 631 dan 1.873. Nah, sama ya, 631 1.873. Oke, demikian teman-teman untuk penggunaan rumus sum if di Excel. Silahkan teman-teman yang ingin komen, memberikan penjelasan tambahan, atau ada yang ingin bertanya, silahkan di kolom komen. Untuk teman-teman yang membutuhkan file latihan ini, saya sediakan untuk bisa di-download. Silahkan cek linknya di deskripsi. Oke, jangan lupa juga menyaksikan video untuk rumus-rumus Excel lainnya di channel Ala Orang Awam. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.